Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah dengan NPM 191063108841 dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Dengan makalah yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif pada materi teks ekspanasi dalam pembelajaran secara daring melalui bantuan aplikasi Zoom Meeting pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Karawang. Video tersebut dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu mengenai hasil observasi makalah pada mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh Ibu Sutri SPD MPD. Manusia secara hakikatnya adalah makhluk hidup yang bersifat sosial dan memerlukan bantuan orang lain. Dalam menjalankan kehidupannya yang berdampingan bersama orang lain, termasuk dalam ranah pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan ialah untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pendidikan manusia dididik untuk menjadi manusia yang sejatinya hidup bermasyarakat. Hal tersebut telah terlaksana dalam salah satunya adalah terjalinnya interaksi antar manusia di dalam pelaksanaan pembelajaran. Interaksi tersebut salah satunya dapat berbentuk sebuah kerjasama di dalam pelaksanaan pembelajaran. Akan tetapi, dengan keadaan pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh akibat pandemi COVID-19 mengharuskan setiap pembelajar melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Hal ini berarti tidak terjadi interaksi secara tatap muka dalam melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut menghadirkan solusi dalam bidang teknologi digital, di mana para pembelajar tetap dapat berinteraksi dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Salah satunya adalah melaksanakan pembelajaran tatap maya melalui aplikasi Zoom Meeting. Melalui teknologi digital tersebut, bahkan para pembelajar tetap dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan didukung oleh fitur breakout rooms pada aplikasi Zoom Meeting. Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara penerapan metode pembelajaran kooperatif pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Karawang? Yang kedua, bagaimana cara penerapan metode pembelajaran kooperatif melalui fitur breakout rooms dengan aplikasi Zoom Meeting pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Karawang? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan penerapan metode pembelajaran kooperatif melalui fitur breakout rooms dengan aplikasi Zoom Meeting pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Karawang? Maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui cara penerapan metode pembelajaran kooperatif pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Karawang. Yang kedua, untuk mengetahui cara penerapan metode pembelajaran kooperatif melalui fitur breakout rooms dengan aplikasi Zoom Meeting pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Karawang. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan metode pembelajaran kooperatif melalui fitur breakout rooms dengan aplikasi Zoom Meeting pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Karawang. Berikut adalah manfaat penelitian. Yang pertama, yaitu dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai model pembelajaran kooperatif yang ditinjau dari segi metode penerapannya. Yang kedua, yaitu dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif secara daring.
Yang ketiga yaitu dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis dalam mengetahui penerapan model pembelajaran. Terdapat sebuah definisi dari pembelajaran. Pembelajaran memiliki arti yaitu metode, sistem, perbuatan menjadikan belajar. Melalui pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran terdapat proses belajar yang dilaksanakan dengan memiliki tujuan dari belajar itu sendiri. Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan proses mengolah, mengordinasikan lingkungan yang ada di sekitar pembelajar sehingga dapat tercapainya suatu proses belajar menurut Pane dan Dasopang pada 2017. Untuk mencapai proses belajar, dalam pelaksanaannya belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi di lingkungan belajar. Baik belajar maupun pembelajaran, keduanya sama-sama merupakan proses pelaksanaan pendidikan, yang mana tentunya memiliki tujuan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila pembelajaran diterima oleh pembelajar dengan makna yang membekas. Artinya, agar pengetahuan yang diperoleh oleh pembelajar dari proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat melekat dan membekas dalam ingatannya menurut Ghazali pada tahun 2016. Yang pertama, terdapat definisi dari pembelajaran secara laring. Pembelajaran secara laring juga dikenal sebagai pembelajaran tatap muka atau pembelajaran berbasis kelas. Pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang berfokus utama pada interaksi dan kehadiran pengajar maupun pembelajar untuk melaksanakan pembelajaran di ruang kelas, menurut Amgrawan pada tahun 2019. Yang kedua yaitu ada pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring yaitu sebuah solusi dari kemajuan teknologi digital. Adapun pembelajaran secara daring juga menjadi solusi ketika wabah virus corona melanda. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara jarak jauh di rumah masing-masing sebagai upaya penanggulangan wabah virus corona. Selanjutnya terdapat penjelasan dari pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Ialah sebuah pembelajaran yang berfokus pada pembelajar. Pada model pembelajaran ini, pembelajar akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelompok-kelompok kecil melalui pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajar tidak hanya terikat pada perolehan materi saja, melainkan juga akan memperoleh kemampuan atau keterampilan kooperatif menurut Wijayanti pada tahun 2016. Pembelajaran kooperatif juga merupakan sebuah sistem pembelajaran yang menerapkan strategi pembelajaran dengan sejumlah pembelajar yang tingkat kemampuannya berbeda di dalam sebuah kelompok kecil dalam pelaksanaan pembelajaran menurut Tristanti pada tahun 2017. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning memiliki beberapa tipe di dalamnya, yaitu yang pertama Student Team Achievement Division atau STAD. Yang kedua Teams Games Tournament atau TGT. Yang ketiga Jigsaw. Yang keempat Think Pair Share atau TPS. Yang kelima yaitu Numbered Herd Together atau NHT. Selanjutnya media pembelajaran. Media adalah perantara atau penyambung, menilik pada konteks pembelajaran. Media dikenal sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Konsep ini menguraikan bahwa segala jenis alat yang dapat menjadi perantara informasi pembelajaran disebut dengan media, menurut Susanto dan Akmal pada tahun 2019. Pada era digital, terlebih saat teknologi digital sedang berkembang dan adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan sistem tatap maya atau daring mendorong kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada media pembelajaran yang mendukung. Seperti yang dipakai yaitu aplikasi Zoom Meeting.
Aplikasi Zoom Meeting merupakan teknologi yang dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran tatap maya atau daring dengan sistem video conferencing yang dapat diakses baik oleh pengajar maupun pembelajar untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh menurut Brahma pada tahun 2020. Aplikasi Zoom Meeting sendiri memiliki beberapa fitur yang berguna bagi pelaksana pembelajaran. Fitur-fitur tersebut yaitu yang pertama chat atau pesan, yang kedua share screen, yang ketiga dan whiteboard, yang ketiga yaitu breakout rooms, yang terakhir yaitu recording. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Teks eksplanasi terdiri atas paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang akibat dan sebab suatu peristiwa. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab suatu atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Selain itu juga, teks eksplanasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas atau inti penjelas apa yang disampaikan, dan interpretasi atau pandangan atau simpulan. Yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Pada metode penelitian terdapat sampel penelitian yaitu pada 4 siswa kelas 11 bahasa SMA Negeri 1 Karawang dari populasi yaitu seluruh siswa di dalam satu kelas. Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah keefektifan model pembelajaran kooperatif yang diterapkan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan kelebihan serta kekurangan yang dirasakan oleh siswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode angket untuk memperoleh data, observasi, dan mengungkap kelangsungan pembelajaran. Proses pembelajaran melalui indikator penelitian yang tertera pada setiap pertanyaan di dalam angket tersebut. Data hasil observasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan menyebarkan angket berbentuk Google Form kepada sampel siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Karawang. Didapatkan 4 sampel responden angket tersebut. Angket tersebut memuat 7 pertanyaan mengenai penerapan metode pembelajaran kooperatif pada materi menulis teks eksplanasi dengan bantuan media pembelajaran Zoom Meeting. Berdasarkan tabel yang telah disajikan mengenai jawaban responden pada angket yang telah disebar, dapat disimpulkan bahwa tidak semua siswa merasa cocok dengan metode pembelajaran kooperatif atau diskusi kecil yang diterapkan pada materi pembelajaran menulis teks eksplanasi, terutama pada saat pembelajaran daring karena keterbatasan media yang dapat digunakan. Akan tetapi, sebagian besar menyatakan bahwa pembelajaran menulis teks eksplanasi cukup efektif jika diterapkan dengan metode pembelajaran kooperatif karena dapat mempermudah jalannya pembelajaran dan pengerjaan tugas dengan adanya diskusi di dalam kelompok kecil. Walaupun tidak semua responden merasa bahwa metode pembelajaran kooperatif yang diterapkan dengan menggunakan fitur breakout rooms pada aplikasi Zoom Meeting, dapat diketahui bahwa metode tersebut tetap bisa dinilai efektif mengingat cukup membantu terlaksananya kegiatan belajar secara berkelompok dalam pembelajaran daring.
Singkatnya, penerapan metode pembelajaran kooperatif pada materi penulis teks eksplanasi dengan bantuan fitur breakout rooms di aplikasi Zoom Meeting adalah yaitu yang pertama, seluruh siswa dan guru berkumpul di ruang utama Zoom. Yang kedua, guru memberi instruksi dan membagi seluruh siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, siswa masuk ke setiap breakout room sesuai kelompoknya masing-masing. Yang keempat, pembelajaran berlangsung dengan metode diskusi kelompok yang sesekali dimonitor oleh guru. Yang kelima, yaitu seluruh siswa dan guru kembali ke ruang utama Zoom. Penerapan metode pembelajaran kooperatif dengan bantuan fitur breakout rooms pada aplikasi Zoom Meeting tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah setiap kelompok dapat berdiskusi dengan fokus di breakout rooms masing-masing, sehingga diskusi berjalan dengan efektif dan efisien karena seperti halnya pembelajaran berkelompok secara tatap muka. Adapun kekurangannya adalah karena keterbatasan fitur breakout rooms, yaitu setiap orang hanya dapat masuk hanya satu breakout rooms di dalam satu waktu, menyebabkan guru tidak dapat mengawasi seluruh jalannya diskusi dan hanya dapat mengontrol setiap kelompok secara bergantian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan melalui pada 4 responden angket mengenai penerapan metode pembelajaran kooperatif pada materi menulis teks eksplanasi siswa kelas 11 pada SMA Negeri 1 Karawang, dapat disimpulkan bahwa guru menerapkan metode pembelajaran kooperatif yang pada realisasinya yaitu pembelajaran dilaksanakan melalui kelompok-kelompok belajar kecil dalam pembelajaran materi menulis teks eksplanasi. Pembelajaran kooperatif secara daring didukung oleh media pembelajaran aplikasi Zoom Meeting yang lebih spesifiknya ialah menggunakan fitur breakout rooms pada aplikasi tersebut. Penerapan metode pembelajaran kooperatif pada materi menulis teks eksplanasi yang didukung oleh pemanfaatan fitur breakout rooms pada aplikasi Zoom Meeting dinilai cukup efektif dan efisien karena dapat mendukung berjalannya pembelajaran secara berkelompok secara daring. Melalui penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dapat memberikan saran bagi mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, yaitu pentingnya penerapan metode pembelajaran yang efektif pada materi yang akan diajarkan kepada murid yang juga ditinjau oleh media pembelajaran pendukung. Adapun saran bagi pembaca yaitu pentingnya mengetahui fitur yang tersedia pada setiap media pembelajaran agar media pembelajaran tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung terlaksananya kegiatan belajar.